Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar pediatrik emergency pediatric care pada hari ini. Jadi saya diminta untuk membawakan materi mengenai pediatric assessment triangle yang sebenarnya saat ini kita kenal dengan SAGA atau segitiga assessment gawat anak. Oke. Sebenarnya kegawatan pada anak itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang harus cepat ditangani. Kalau terlalu untuk penanganannya, itu bisa akan terjadi kondisi yang kritis pada anak, kemudian disertai dengan kecacatan permanen, bahkan adanya kematian. Ini yang kita khawatirkan jika kita tidak segera mengenali kegawat daruratan pada anak. Nah, tidak jarang di layanan primer sendiri pun sangat sulit untuk memutuskan atau memastikan bahwa kondisi pada anak mengalami suatu kondisi kegawatan pada anak. Dan akhirnya Dikmen dan kawan-kawan di tahun 2010 berusaha mengembangkan bagaimana Ya, melakukan ada di kedua. penilaian gawat pada anak yang lebih mudah sehingga teman-teman baik di layanan primer akan lebih gampang untuk menilai bahwa anak ini mengalami suatu kondisi gawat darurat. Nah, untuk penilaiannya sendiri ada dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu adalah pertama tampilan, kemudian upaya napas dan sirkulasi kulit. Oleh karenanya dikenal dengan PET atau Pediatric Assessment Triangle atau yang saat ini kita kenal dengan segitiga assessment gawat anak. Untuk lebih rincinya, nah di penilaian SAGA itu adalah merupakan satu kesatuan alur pengenalan dan pemantauan kegawatan. Jadi penanganan awal yang harus kita ketahui adalah Iya, SAGA masih ada sendiri. kopi racing juga. Begitu SAGA sudah kita ketahui, baru kita bisa melakukan survei pertama ya untuk melakukan tata laksana kegawatan pada melakukan resusitasi awal atau airway breathing circulation disability. Kemudian kita melakukan survei sekunder dan baru kita melakukan pemantauan dengan penilaian SADEWA atau skor deteksi awal gawat anak. Oke, saya akan bahas satu persatu lebih rinci lagi mengenai segitiga asesmen gawat anak. Dari tampilan yang saya presentasikan ini adalah pertama adalah penilaian tampilan. Kemudian yang kedua adalah usaha napas. Yang ketiga adalah sirkulasi kulit. Nah, apa yang kita nilai pada tampilan? Yang pertama, kita harus nilai pada anak adalah tonusnya. Kemudian bagaimana interaksinya, bagaimana kenyamanannya, kemudian bagaimana cara pandang, kemudian apakah anak suaranya merintih, menangis gitu ya. Kemudian, nah ini yang saya akan jabarkan satu-satu. Apakah itu tonus? Jadi hal yang dinilai pada saat kita melakukan penilaian tonus adalah apakah anak bergerak aktif atau menolak pemeriksaan dengan kuat. Kemudian apakah tonus ototnya baik atau lumpuh. Nah, kemudian interaksi, poin yang kedua dari tampilan, kita harus menilai bagaimana kesadarannya. Kesadaran yang kita bisa nilai itu bisa dengan Glasgow Coma Skill. Kemudian apakah suara mempengaruhi anak? Apakah ia mau bermain dengan mainan atau alat pemeriksaan? Kemudian atau anak tidak bersemangat berinteraksi dengan pengasuh atau pemeriksa. Consolability untuk yang dinilai adalah apakah ia dapat ditenangkan oleh pengasuh atau pemeriksa atau anak menangis terus dan terlihat agitasi sekalipun dilakukan pendekatan yang lembut. Kemudian yang keempat di dalam tampilan yang kita lihat adalah apakah ia memfokuskan penglihatan pada muka atau pandangan yang kosong. Dan penilaian yang kelima pada upaya tampilan, apakah anak berbicara atau menangis dengan kuat atau lemah atau parau. Nah, di sini kita bisa melihat contoh tonus pasien pada anak yang kita evaluasi. Jadi ini yang kita nilai tonusnya yang dimaksud. Kemudian kalau kita melihat tampilannya, postur tubuh yang pada saat kita menerima pasien anak yang datang, apakah postur tubuhnya ada mengalami suatu kondisi deserebrasi atau malah terjadi suatu kondisi dekortikasi.
Pola napas yang kita lihat juga mesti diperhatikan. Pola napas sentral. Kemudian yang kita evaluasi adalah reaksi pupilnya dan adanya suatu kondisi gangguan dari saraf kranialisnya. Nah, ini tampilan yang saya paparkan atau gambaran bagaimana kondisi anak dengan dekortikasi. Oke, untuk pola napas sentral sendiri merupakan masih masuk di penilaian tampilan. Jadi ada pola napas sentral yang kita kenal dengan chain-stroke respiration atau dia gambaran central neurogenic hyperventilasi atau cluster breathing atau ataxic breathing. Itu yang harus kita nilai untuk mengetahui adanya suatu gangguan di pola napas sentralnya. Nah, untuk penilaian yang kedua, yaitu usaha napas, ada 4 komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu adakah napas cuping hidung, kemudian adakah suara tambahan yang kita dengarkan pada anak yang baru kita terima datang, kemudian yang ketiga adalah apakah kita temukan retraksi pada dada, yang keempat adalah posisi abnormal yang kita temukan pada anak yang baru datang. Untuk lebih jelasnya, dari penilaiannya itu, untuk suara napas yang tidak normal, yang harus kita nilai adalah termasuk mengorok, kemudian apakah suaranya parau, kemudian ada stridor, ada tangis merintih, ataupun bunyi mengi. Sedangkan posisi tubuh yang tidak abnormal, itu termasuk adalah kondisi poding atau kondisi duduk yang harus membungkukkan badan ke depan, atau pasien anak menolak berbaring. Sedangkan untuk melihat dan menilai retraksi, kita harus mengetahui apakah dia mengalami suatu kondisi retraksi di supraklavikula atau interkosta, substernal atau head bobbing. Dan napas cuping hidung sendiri kita harus melihat apakah cuping hidung pada anak bergerak lebih dominan dibandingkan pernapasan di hidungnya. Nah, ini akan saya tampilkan bagaimana posisi tubuh yang abnormal, yaitu tripod position, di mana pasien anak agak kondisi membungkuk ke depan untuk menjaga posisinya lebih enak bernapas dibandingkan dia harus mengambil posisi berbaring atau duduk tegak. Dan saya ingin memaparkan juga jenis dan lokasi retraksi yang terjadi. Kalau kita lihat ini adalah retraksi pada dada. Yang kita lihat itu bagian bawah di awal, yaitu di subkostal. Kemudian ada substernal. Ini dia semakin ke atas itu adalah kondisi bayi atau anak semakin sesak. Yang kedua adalah kondisi di interkosta. Kemudian yang paling sesak itu adalah jika kita melihat cekungan atau retraksi itu ada di daerah suprasternal atau klavikula. Oke. Untuk penilaian saga yang ketiga yaitu adalah sirkulasi kulit. Yang kita harus evaluasi itu ada 3, yaitu kondisi pucat pada anak, adakah kondisi mottling pada anak, ataukah kondisi sianosis pada anak. Oke. Sirkulasi kulit sendiri sebenarnya adalah mencerminkan kecukupan curah jantung dan perfusi ke organ vital. Jika fungsi kardiovaskuler normal, mukosa kuku, telapak tangan, dan telapak kaki akan berwarna merah muda. Dan terjadi sianosis sentral akan tampak jika lebih dari 5 gram% hemoglobin mengalami suatu kondisi desaturasi oksigen. Kulit tubuh dan ekstremitas akan berbercak atau yang kita kenal dengan motlit merupakan suatu pertanda hipoksemia atau perfusi yang buruk. Nah, untuk penilaian sirkulasi sendiri, untuk kondisi pucat yang harus kita nilai adalah kulit atau mukosa tampak kurang merah karena kurangnya aliran darah ke daerah tersebut. Kemudian kondisi mottling yang tadi saya sebutkan adalah kondisi akibat perfusi yang buruk, itu ditandai dengan kulit yang berbercak kebiruan karena terjadinya suatu kondisi vasokonstriksi atau penyempitan dari pembuluh darah. Kondisi sianosis sendiri itu dapat kita lihat pada kulit dan mukosa tampak kebiruan. Ini adalah contoh mottling
atau motret yang pada anak akibat dari perfusi yang buruk. Nah, kondisi sianosis yang di bagian bawah, bayi akan terlihat suatu kondisi sianosis sentral. Inilah tampilan sirkulasi yang harus kita ketahui untuk penilaian SAGA. Nah, setelah dari kita paparkan 3 poin penting penilaian, yaitu yang pertama di sisi sebelah kiri segitiga adalah tampilan, sisi sebelah kanan adalah upaya napas, sisi yang di bagian bawah adalah gambaran sirkulasi. Kita akan sebut suatu kondisi distres penapasan atau gangguan penapasan jika hanya kondisi upaya napas yang mengalami suatu gangguan. Ada peningkatan upaya penapasan yang kita lihat dan dua sisi penilaian seperti tampilan dan sirkulasi adalah dalam kondisi normal. Kemudian kita katakan suatu kondisi shock atau gangguan sirkulasi jika kita menemukan suatu kondisi upaya napas adalah kondisi yang normal, sedangkan yang mengalami gangguan adalah tampilan dan sirkulasi. Jadi kondisi yang abnormal kita temukan pada tampilan dan sirkulasi. Kemudian untuk gangguan primer, susunan saraf pusat atau suatu kondisi gangguan metabolik, kita akan menemukan suatu kondisi di mana hanya tampilan saja yang mengalami kondisi suatu abnormal. Kemudian kondisi yang normal seperti upaya napas dan sirkulasi itu dalam kondisi normal, tidak ada masalah. Dan kita katakan suatu gagal kardiopulmonal atau kondisi gagal jantung paru jika kita menemukan hampir semua sebagian besar penilaian ketiga seperti tampilan, kemudian upaya napas dan sirkulasi mengalami suatu kondisi yang tidak normal. Simpulan dari penilaian keseluruhan SAGA yang seperti saya paparkan tadi di atas, ada 3 penilaian yang, ada 6 yang akhirnya simpulan yang akan kita temukan. Yang pertama adalah kondisi stabil, di mana adanya suatu kondisi penampilan dalam nilai yang normal, kemudian upaya napas juga dalam kondisi normal, tidak ada peningkatan atau penurunan dari upaya napas. Kemudian untuk komponen sirkulasinya normal. Kapan kita sebut gangguan pernapasan yaitu gawat napas karena ada 2 untuk gangguan pernapasan yaitu gawat napas dan gagal napas. Untuk gawat napas sendiri kita temukan bahwa penampilannya adalah normal, sedangkan upaya napasnya cenderung abnormal atau dia meningkat. Sedangkan upaya untuk sirkulasi itu kita lihat adalah suatu kondisi normal pada gawat napas. Sedangkan pada gagal napas, kita sering menemukan kondisi penampilan atau penilaian dari penampilannya adalah abnormal. Upaya napas yang kita temukan pada gagal napas cenderung dia adalah menurun ataupun kita juga masuk dalam kategori abnormal. Kemudian untuk kondisi sirkulasi itu kita ketemukan dalam kondisi bisa normal ataupun abnormal. Abnormal kita temukan jika kondisi bayi atau anak yang datang sudah terlambat. Kemudian untuk kita katakan sebagai pasien mengalami suatu gangguan sirkulasi atau renjatan atau shock, itu jika kita temukan penampilannya adalah bisa normal atau abnormal, cenderung abnormal kita temukan pada pasien kasus-kasus yang lebih lambat. Kemudian untuk upaya napas, penilaiannya adalah normal dan sirkulasi terutama pada gangguan yang shock ataupun renjatan itu mengalami suatu kondisi abnormal. Untuk gangguan susunan saraf pusat atau gangguan metabolik yang kita nilai adalah penampilan pada bayi atau anak kita temukan adalah abnormal. Kemudian upaya napas yang kita temukan adalah normal dan sirkulasinya adalah normal. Jadi hanya satu tampilan yang kita temukan jika mengalami suatu gangguan susunan saraf pusat atau metabolik. Kemudian untuk gagal jantung dan paru itu yang kita temukan semua ketiga penilaian atau skor itu adalah mengalami suatu kondisi yang abnormal. Seperti penampilan akan kita lihat nilainya abnormal.
Kemudian yang kedua, upaya napas juga kita temukan abnormal, bisa meningkat upaya napas atau mengalami suatu kondisi penurunan. Kemudian sirkulasi akan pastinya mengalami suatu kondisi yang abnormal juga. Jadi, ketiga komponen, sorry, maaf, keenam dari simpulan dari penilaian SAGA inilah yang harus kita ketahui untuk memastikan penanganan berikutnya atau tata laksana berikutnya. Nah, ini tata laksana berdasarkan penilaian SAGA. Jadi, jika kondisi yang kita temukan stabil, yang kita prioritas adalah tata laksana, merupakan terapi spesifik sesuai dengan etiologi penyakitnya, di mana kondisi stabil tidak kita temukan sama sekali ketidakabnormalan pada tiga penilaian dari SAGA. Kemudian jika gawat napas yang kita temukan, yang pertama kita lakukan adalah satu, posisi nyaman. Kemudian yang kedua, pemberian oksigen. Oksigen bisa kita lakukan dengan pemberian nasal kanul atau simple mask. Kemudian bisa dilakukan suction jika sesuai kebutuhan. Kemudian kita lakukan terapi spesifik berdasarkan kemungkinan etiologi, seperti pemberian albuterol, difenhidramine, ataupun epinefrin. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium dan radiologi sesuai indikasi. Jika kita ketemukan kasus gagal napas pada anak dari penilaian SAGA, yang pertama adalah kita harus melakukan membuka jalan napas dengan head tilt dan chin lift. Jaw thrust itu dia jika kita temukan pasien dengan kecurigaan cedera servikal atau cedera pada leher. Yang keempat itu adalah membebaskan dari benda asing di jalan nafas sesuai kebutuhan jika kita menemukan pada anak atau bayi mengalami suatu sumbatan ataupun adanya benda asing yang masuk ke dalam jalan napas. Kemudian kita berikan oksigen, kemudian juga kita berikan ventilasi tekanan positif sesuai dengan kebutuhan. Jika dibutuhkan juga kita bisa melakukan intubasi atau krikotiroidektomi. Kemudian kita juga tetap melakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi sesuai indikasi. Nah, untuk kondisi renjatan atau shock sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pemberian oksigen sesuai kebutuhan, kemudian segera lakukan pemasangan akses vaskular, di mana pemberian akses vaskular ini bisa secara intravena. Jika kita tidak mampu atau gagal melakukan pemasangan intravena, yang harus dilakukan segera adalah pemasangan secara intraoskuler, secara IO yang kita kenal ya. Kemudian segera kita memberikan terapi cairan dengan ringer laktat dengan kondisi kita berikan adalah 10 mili per kilogram berat badan dalam waktu 15 sampai 30 menit. Sesegera mungkin untuk memasukkan cairan sesuai dengan kebutuhan berat badan 10 miligramnya. Kemudian kita berikan terapi spesifik sesuai dengan kemungkinan etiologi. Ya, ada kemungkinan yang paling tinggi adalah maaf, untuk pemberian yang segera sesuai etiologi biasanya penyebabnya bisa diberikan antibiotika, kemudian anti aritmia, kemudian apakah evaluasi perlu bedah atau trauma. Dan yang terakhir ada pemeriksaan laboratorium dan radiologi sesuai indikasi. Nah, untuk yang simpulan penilaian SAGA jika kita menemukan suatu kondisi gangguan susunan saraf pusat atau metabolik, tetap kita melakukan pemberian oksigenasi itu pun sesuai kebutuhan. Kemudian melakukan pemeriksaan gula darah atau kemungkinan etiologi lain, karena seringkali kita menemukan pasien-pasien yang mengalami suatu kondisi peningkatan kadar gula, atau kita temukan dengan asidosis diabetikum itu kita temukan dengan kondisi yang sesak juga hampir menyerupai. Jadi kita harus lakukan darah, karena yang paling sering kita temukan pada pasien-pasien anak dengan gangguan metabolik adalah suatu kondisi diabetes mellitus tipe 1. Kemudian yang tetap melakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi sesuai indikasi untuk lebih detail kembali. Nah, untuk kegagalan jantung paru, diikuti algoritma bantuan hidup dasar dengan kita melakukan yang airway, kemudian breathing, sirkulasi. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian untuk memeriksa tanda bahaya umum, ini sesuai dengan UKK ETIA
Jadi ada segitiga asesmen gawat anak yang kita kenal dengan SAGA. Selalu kita melakukan evaluasi SAGA dengan menilai pertama tampilan, kemudian usaha napas dan sirkulasi. Seperti yang saya jelaskan pertama, tampilan itu ada 5, yaitu interaksi, kenyamanan, pandangan, kekuatan, kemudian bicara atau tangis. Dan untuk usaha napas sendiri ada 4 komponen yang harus kita evaluasi, yaitu ada tidaknya napas cuping hidung, kemudian adanya suatu kondisi retraksi di dada, ketiga adalah suara napas tambahan, keempat adalah posisi tubuh. Dan untuk penilaian sirkulasi, itu adalah yang kita evaluasi adalah sianosis, pucat, ataupun kulit marmorata. Jika pasien kondisi penampilan SAGA ini kita temukan tidak normal, artinya segera kita harus simpulkan adalah suatu gangguan gagal jantung paru, dan yang harus kita lakukan adalah algoritma bantuan hidup dasar. Yang kita lakukan adalah pertama, surveinya airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Nah, untuk bila 1 dan 2 atau tampilan dan usaha napas tidak normal, simpulkan adalah pasien atau anak mengalami suatu kondisi gangguan napas, gangguan sirkulasi, gangguan saraf pusat atau metabolik, dan lakukan survei pertama dan tata laksana sesuai ABCD yang sudah dijelaskan tadi. Dan bila ketiganya normal atau kondisi stabil seperti yang sudah dijelaskan, diikuti algoritma penyakit, kemudian diikuti dengan penilaian scoring awal deteksi eh, gawat pada anak. Itu yang dilakukan. Nah, skor awal deteksi gawat pada anak yang setelah kita menilai dari SAGA, kemudian kita melakukan survei pertama dan survei kedua, yang kita lihat adalah skor 0 atau 2, itu dari perilaku yang berwarna hijau, itu pasien atau anak bisa bermain atau beraktivitas sesuai usia. Jika penilaian kardiovaskularnya itu pasien kondisi mukosanya merah, dan pada saat kita melakukan penilaian dari capillary refill time atau kapilernya 1 sampai 2 detik itu skornya 0. Kemudian kita respirasi. Jika laju napas dan saturasi oksigen dalam batas normal dan tidak ada peningkatan usaha napas, kita itu masuknya skornya 0. Dan jika kita tambahkan ke bawah dari perilaku, kardiovaskular dan respirasi, jika nilainya 0 sampai 2, itu termasuk yang harus kita melakukan evaluasi tiap 4 jam dan tata laksana sesuai dengan penyakitnya. Nah, jika komponen perilaku yang kita katakan skor 1, jika kita temukan adalah kondisi rewel, kemudian mudah ditenangkan. Dan untuk kardiovaskuler pada skor 1 kita temukan pasien dalam kondisi pucat atau refill time-nya itu adalah 3 detik atau nadi lebih dari 10 di atas normal. Dan untuk skor 1 respirasi yang kita katakan skor 1 jika kita temukan retraksi ringan dan laju napas lebih atau sama dengan 10 di atas normal atau menggunakan oksigen kurang lebih sekitar 3 liter per menit. Jika kita mendapatkan skornya 3 sampai 4, itu evaluasinya tiap 1 jam. Kita lakukan evaluasi rawat inap dan konsultasi spesialis anak. Kemudian jika kita menilai untuk perilaku, jika dikatakan skor 2 itu adalah jika perilakunya rewel, sulit ditenangkan, kardiovaskularnya pucat atau capillary refill time-nya 4 detik, atau nadi lebih dari 20% di atas normal, atau diaforesis mengalami suatu keringat yang berlebihan, itu katakan skor 2. Untuk skor 2 pada respirasi, kita katakan itu jika kita menemukan laju napas lebih daripada 20 di atas normal, atau saturasi oksigen 5 poin di bawah normal, atau dia bayi atau anak mengalami suatu kondisi retraksi sedang. Dan untuk penilaian kita katakan skor 3 jika perilaku adalah letargis. Kemudian untuk kardiovaskulernya adalah kita menilai kulit marmorata atau motlit di mana capillary refill time-nya lebih daripada 5 detik.
atau nadi lebih daripada 30 di atas normal atau pasien mengalami suatu kondisi bradikardi. Skor 3 respirasi itu kita temukan bila pasien mengalami suatu kondisi laju napas di bawah normal dengan retraksi atau saturasi oksigen lebih dari 5% poin di bawah normal atau di kondisi merintih atau diikuti dengan retraksi berat. Jadi skor yang di bawah inilah untuk kita melakukan penilaian karena bisa saja ternyata perilakunya kita temukan letargis, kardiovaskularnya adalah skornya 2, kemudian respirasi kita temukan skornya 1, berarti kalau kita Jadinya kan 3, 2, skor 1 skor adalah pendeteksi 5. gawat anak. Jadi yang kita lihat adalah di skor 5, pasien harus dievaluasi tiap 30 menit, dirawat di high care unit dan perlu dilakukan konsultasi spesialis. Jadi itu teknik bagaimana melakukan skor awal deteksi gawat pada anak. Demikian penyampaian saya mengenai SAGA. Sudah sekaligus untuk dengan skor awal deteksi gawat pada anak Sadewa juga sudah saya paparkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu peserta webinar Emergency Pediatric Care. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Dokter Rini.